Bab 2882 reputasi buruk ada di luar. Menyalahkan darah. Selama perang, Xuan Wuzong berteriak, ada kerugian di Jepang hari ini, dan aku tidak akan pernah berhenti sampai mati. Jika dia bertarung di luar, Sekte Xuanwu dapat melarikan diri bahkan jika dia dikalahkan. Namun, ini adalah kota Tenbu, yang merupakan fondasinya, jadi Sekte Xuanwu tidak memiliki jalan keluar. Dalam pertempuran hari ini, dia akan mengusir Suejiu dan menyelamatkan He Daozunya, atau dikalahkan oleh Suejiu di sini. Suara dingin Sueju datang dari lautan darah, kamu seharusnya memikirkan hari ini ketika kamu mempermalukan anggota suku kedua darah seranggaku dengan begitu sembrono. Xuan Wuzong terdiam beberapa saat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Suejiu masih punya waktu untuk kembali? Karena dia melihat Lu Ye mengaktifkan kekuatan cermin langit hari itu, dia memutuskan bahwa Suejiu sudah mati. Karena penguasa darah tidak ada di sini, bagaimana dia bisa peduli dengan para pembudidaya dari dua klan yang membelot kepadanya? Ketika ada pertempuran besar di kota Sibu, ada keributan di mana-mana di luar kota. Ketika banyak biksu dari kedua klan mendengar perintah dari penguasa darah, mereka akan ragu-ragu dan menyerang satu demi satu. Sayangnya, dibandingkan dengan fondasi kota Sibu, jumlah biksu dari kedua klan itu benar-benar lemah, dan mereka tidak berada pada posisi tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah biksu biasa, dan sedikit yang merupakan penguasa kota. Oleh karena itu, meskipun kerusuhan seperti itu tiba-tiba terjadi, itu hanya dapat memiliki efek yang tidak terduga, dan tidak akan butuh waktu lama untuk memadamkannya. Hasil akhir dari pertempuran hari ini tergantung pada pertempuran di dalam kota Sibu. Di aula tengah, Lu Ye mengayunkan pedangnya untuk menyerang dengan liar. Saat kekuatan 10.000 manik-manik beracun terus meledak, tirai cahaya bagian dalam menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata penjaga He Dao begitu pahit sehingga dia tampak ketakutan. Dia telah mendengar tentang metode Lu Ye sejak lama dan takut untuk mempercayainya. Sampai sekarang, dia menyadari bahwa faktanya lebih dibesar-besarkan daripada rumor. Di sampingnya, lautan darah menyebar, tetapi itu adalah teknik lautan darah yang diaktifkan oleh darah. Pergerakan di sini begitu besar sehingga para biksu dari kota Sibu sudah tiba, tetapi mereka semua terseret ke lautan darah oleh darah, dan vitalitas mereka hilang dari waktu ke waktu. Fondasi penguasa kota tingkat alam semesta yang tertipu darah cukup kuat bahkan jika dia kehilangan berkah mutiara He Dao. Namun, situasinya sangat mirip dengan Sueju, yaitu, dua tinju tidak dapat menandingi empat tangan. Karena semakin banyak biksu dari kota Sibu datang, lautan darahnya mulai bergolak dan ada tanda-tanda kehancuran. Dan tanda ini, dengan teriakan keras, berada di ambang batas. Acak, ketika teriakan keras itu terdengar, tiga sosok bergegas ke arahnya dengan aura yang kuat. Tidak perlu melihat Sue Lai, dan dia tahu siapa ketiga orang kuat ini. Dia buru-buru mengirim pesan, Lu Ye, tiga wakil penguasa kota-kota Sibu ada di sini, aku tidak bisa bertahan. Kota He Dao tingkat Yu, dari penguasa kota, ada 9 wakil penguasa kota. Kesembilan orang ini semuanya dapat menikmati tingkat kekuatan amplifikasi yang berbeda. Semakin tinggi urutannya, semakin besar peningkatannya. Tiga orang yang datang adalah wakil penguasa kota keempat kota Sibu. Meskipun dua yang tersisa hanya ke-8 dan ke-9, salah satu dari mereka memiliki dasar penguasa kota tingkat alam semesta. Peningkatan manik-manik Tao saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Bloodlay. Ketiga wakil penguasa kota ini tidak diragukan lagi berasal dari Ordo Sekte Xuanwu. Sisi Suejiu dipimpin oleh Sekte Xuanwu untuk menahan sejumlah besar orang kuat, dan itu dapat menstabilkan situasi, tetapi aula pusat tidak dapat dianggap enteng. Sekte Xuanwu baru saja bertarung dengan Lu Ye belum lama ini, jadi dia secara alami tahu kekuatannya, jadi dia memobilisasi tiga wakil penguasa kota sekaligus. Menurut perkiraannya, meskipun ketiga tim ini bukan lawan Lu Ye, mereka cukup untuk menahan mereka, membuat formasi bagian dalam aula tengah bebas dari kekhawatiran. Selama dia memaksa darah untuk mundur, dia bisa mengulurkan tangannya untuk menghadapi Lu Ye, dan dia bisa melindungi si Bucheng dari kekhawatiran. Ketiga wakil penguasa kota datang untuk membunuh dengan momentum yang besar. Dengan gerakan tiba-tiba, mereka menghancurkan teknik laut darah. Kemudian mereka menatap Lu Ye yang sedang menghancurkan formasi. Mereka bersinar dengan ganas di mata mereka dan mengambil tindakan bersama. Xuan Wuzong memiliki penjelasan bahwa Lu Ye adalah seorang praktisi militer, dan prajurit Tao yang berharga di tangannya masih prajurit, jadi dia tidak akan pernah bisa bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, mereka bertiga berdiri di kejauhan dan menggunakan cara mereka sendiri untuk menyerang dengan liar. Di depan formasi bagian dalam, Lu Ye, yang menekan tirai cahaya dengan pisau, mengerutkan kening. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dalam hal ini, jika tidak semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, jika Anda tidak bergerak, Anda hanya akan menjadi sasaran untuk dipukuli. Untungnya, dia tidak kekurangan cara. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah sosok muncul di sampingnya, dan itu adalah klon pohon bakat, dengan warna berdarah, dan setelan berdarah menutupi tubuhnya. Klon itu melintas di belakang Lu Ye, menamparkan labu pedang di pinggangnya, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang halus dan terus-menerus keluar dari gua seperti sekelompok naga dan menyambut tiga wakil penguasa kota. Masing-masing dari mereka bertabrakan dan berhadapan di udara dengan cara mereka sendiri, dan akibatnya menyapu, jeritan terus berlanjut. Namun, hal itu memengaruhi banyak biksu dari kota 10 Bat, dan mereka terbunuh dan terluka dalam sekejap, dan bahkan darah berceceran, hanya karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi pedang apapun yang ditunjukkan oleh klon Lu Ye sudah cukup untuk dengan mudah membunuh dirinya sendiri pada saat ini. Tiga wakil penguasa kota mengubah wajah mereka bahkan lebih liar. Sekte Xuanwu hanya memberitahu mereka bahwa Lu Ye adalah seorang kultivator militer,
tetapi dia tidak mengatakan bahwa orang ini memiliki metode kultivator pedang, dan energi pedangnya seperti naga, yang bahkan lebih merupakan kultivator pedang daripada kultivator pedang murni. Yang membuat mereka semakin menakutkan adalah bahwa metode yang mereka gunakan rentan terhadap energi pedang ini dan hancur satu demi satu. Sebaliknya, energi pedang itu menyerbu ke arah mereka dengan momentum yang tersisa. Ketiga sosok itu segera berpencar dan melarikan diri ke arah yang berbeda, tetapi mereka tidak berguna. Banyak energi pedang seperti belatung di tulang tarsal, dan mereka diikuti dengan ketat dan tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat, wakil penguasa kota ke-9 berdiri dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dan meraung dengan marah, tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan tubuhnya mendidih seperti minyak panas, dan dia mendukung seorang prajurit Tao seperti perisai besar dan berdiri di depannya. Dia tidak bisa lagi melarikan diri, dan dia hanya berharap bahwa dia dapat memblokir serangan ganas ini. Sebagai wakil penguasa kota ke-9 dari kota 10 langkah, fondasi dan kekayaannya sendiri juga luar biasa. Perisai besar dan prajurit Tao adalah harta karun di tingkat harta karun. Mengandalkan harta karun ini, pria itu telah menghindari beberapa bencana besar selama bertahun-tahun. Twist 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 twist. Dia baru saja memasang perisai besar, dan suara benturan yang padat sudah terdengar. Cahaya di permukaan perisai besar dengan cepat meredup, membuat wajahnya berubah liar. Sebelumnya, saya hanya merasakan bahwa energi pedang yang ditampilkan oleh klon Lu Ye sangat ganas, dan saya menyadarinya sampai sekarang. Hanya dalam satu tarikan napas, dia merasa bahwa perlindungan prajurit Tao-nya akan segera dikalahkan, dan kekuatan mengerikan dari depan membuatnya sulit untuk mempertahankan momentum pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Tao yang mengalir dalam tubuh, belum terlambat untuk menebus perlindungan perisai besar. Saat berikutnya, prajurit perisai besar terbang keluar, dan wakil penguasa kota ke-9 tiba-tiba menyusut, dan penglihatannya dipenuhi dengan cahaya pedang. Darah berceceran, dan banyak cahaya pedang menusuk tubuhnya seperti kertas yang rusak, menusuk seluruh tubuhnya menjadi berkeping-keping. Dia bahkan menunjukkan ekspresi terkejut, dan tidak percaya bahwa wakil penguasa kota ke-9-nya dari kota 10 langkah benar-benar dibunuh dengan sangat kuat oleh orang luar di kota ini. Ketika wakil penguasa kota ke-9 jatuh, vitalitas wakil penguasa kota ke-8 di sana juga musnah. Bahkan dikatakan bahwa wakil penguasa kota ke-8 meninggal lebih awal daripada wakil penguasa kota ke-9. Karena meskipun kekuatan orang ini lebih baik daripada wakil penguasa kota ke-9, tindakan perlindungannya tidak sekuat itu. Dia tidak dapat menghindari energi pedang yang mengejarnya. Dia tidak akan memiliki kehidupan di bawah kekuatan serangan itu. Hanya wakil penguasa kota keempat yang terkuat, yang cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya saat dia menyebarkan darah di langit, melarikan diri dengan panik. Bloodlight tercengang di samping. Jika dia tidak mengenal wajah ketiga wakil penguasa kota itu, dia hampir akan mengira bahwa mereka hanyalah tiga Taois biasa. Tetapi saat ini, Lu Ye membunuh wakil penguasa kota dari 10 kota Hedao teratas, hampir seperti membantai ayam dan anjing. Seberapa kuat orang ini? Terlebih lagi, yang mengambil tindakan bukanlah orang aslinya, melainkan hanya tiruan. Jika dewa mengambil tindakan, situasi seperti apa yang akan terjadi? Tidak heran jika penguasa darah menanggung penghinaan dan bekerja sama dengan orang ini. Orang sekuat itu memang tidak cocok untuk menyinggung perasaan. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan Dewa Lu Ye dan tiruannya tidak jauh berbeda, dan perbedaannya tidak lebih dari berkat dari prajurit Tao masing-masing. Bahkan jika tuannya benar-benar mengambil tindakan, efeknya tidak akan jauh lebih baik. Tiga wakil penguasa kota datang dengan momentum yang hebat, tetapi hanya dalam sekejap, 2 orang terbunuh dan 1 orang terluka. Banyak energi pedang menyerbu dan membunuh banyak biksu dari kota Sibu yang datang untuk mengganggunya. Di bawah pembunuhan yang begitu kejam, tidak ada yang berani mendukungnya. Di aula tengah, Jenderal Hedao penjaga melihat semuanya tadi, dan terkejut serta putus asa. Sejujurnya, ketika 3 wakil penguasa kota datang tadi, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar untuk menemui mereka, karena dalam hal jabatan, dia juga merupakan wakil penguasa kota-kota Sibu, yang ketiga dalam urutan. Namun sebelum dia sempat menyerbu keluar, ketiga rekannya sudah kalah. Lu Ye sendiri bahkan tidak mengambil tindakan dan masih menerobos formasi. Adegan sensasional ini membuat kulit kepala Zhenzhou Hedao mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri sejenak. Situasi saat ini benar-benar putus asa. Dilihat dari sikap Lu Ye, mungkin tidak butuh waktu lama untuk menerobos formasi. Begitu dia diizinkan menyerbu ke aula tengah, belum lagi apakah dia lawan, jika dia benar-benar ingin bertarung, Hedao Zhu pasti tidak akan bisa melindunginya. Jika Manik Tao itu rusak, dia, wakil penguasa kota ketiga dan bahkan semua orang kuat peringkat atas di kota itu akan kehilangan kekuatan berkah mereka. Maka akan ada jalan buntu. Dalam sekejap, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tetapi di mana dia bisa melarikan diri? Lu Ye diblokir di luar gerbang, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Bisakah dia melarikan diri dari dunia persatuan? Lu Ye dapat membunuh para dewa sekte, tetapi bukankah mudah untuk membunuhnya? Rekan Taois, ketika pikiran dalam benak Hedao berbalik, dia telah membuat keputusan, jika aku membuat formasi, tidak bisakah kamu menghentikanku memasuki alam hehe dan tidak mengejarku di masa depan? Setelah memikirkannya, ini mungkin satu-satunya cara hidupnya, jadi dia tidak bisa terlalu peduli. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, dia tidak ingin mati di sini. Di luar aula, Lu Ye, yang sedang menghancurkan formasi, mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di dalamnya akan memiliki keputusan seperti itu. Dari sudut pandang ini, memiliki reputasi buruk di luar juga bermanfaat. Membunuh dewa sekte di dunia fusi memang penuh dengan pencegahan.
Di masa lalu, bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat, orang dalam kelompok itu harus bertahan sampai akhir, karena dia memiliki banyak kesempatan untuk mengungsi ke dunia penyatuan. Tetapi sekarang tidak akan berhasil. Dunia penyatuan, yang selalu dikenal sebagai tanah suci, tidak lagi aman. Bab 2883 10 langkah istirahat kota. Lu Ye tidak bersikeras membunuh penjaga Hedao di dalam, dan bahkan mengatakan bahwa hidup dan mati pihak lain tidak layak disebutkan menurut pendapatnya. Oke, ekspresi penghinaan melintas di mata wakil penguasa kota ketiga, tetapi dia akhirnya menggertakkan giginya dan menjawab, lalu bersumpah. Ada lebih dari satu orang di aula tengah. Sebelumnya, dia berkomunikasi dengan Lu Ye hanya untuk mengirim suara dewa, dan yang lain tidak dapat mendengar apapun. Namun, pada saat ini, semua biksu mendengarnya dengan jelas. Mereka semua tercengang untuk sementara waktu. Orang-orang ini masih bekerja keras di sini untuk mempertahankan formasi dalam dan memblokir musuh. Hedao, penjaga di sini, menyerah. Dia bahkan tidak menyapa mereka. Namun, wakil penguasa kota ketiga ini tidak terlalu peduli tentang itu. Setelah bersumpah, dia segera melintas ke Hedao Zu dan mengangkat tangannya untuk menekannya. Hampir saat tubuhnya menghilang dan melarikan diri ke alam hehe, formasi dalam aula tengah meledak. Lu Ye diselimuti oleh niat membunuh, seperti seekor harimau yang turun dari gunung dan menabrak aula. Dalam sekejap, sepasang mata yang ketakutan menatapnya. Ketika pedang panjang itu berputar, tiba-tiba mekar bunga teratai dengan daun tanah sebagai pusatnya, dan setiap kelopaknya tersusun dari cahaya pedang yang halus. Bunga teratai itu menghilang, dan aula itu dipenuhi dengan darah, dan tidak ada tempat tinggal kecuali dia. Dia melesat ke panggung tinggi dan melihat mutiara-mutiara terang di depannya. Lu Ye mengangkat tangannya dan melesat maju. Banyak pecahan beterbangan ke segala arah dan dicegat. Sampai saat ini, kota 10 langkah telah hancur. Termasuk kota Yifu dan kota Shenluo, ini adalah kota Hedao ke-10 ketiga yang dihancurkan Lu Ye secara pribadi. Dan seluruh Star Abyss, yang disebut 10 teratas, hanya ada 6. Dalam waktu sesingkat itu, 4 kota Hedao teratas hancur, dan kekacauan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, keempat kota Hedao yang hancur ini memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Lu Ye. Hampir pada saat Lu Ye menerobos Hedao Zu kota 10 langkah, ledakan teriakan datang dari medan perang lain di kota itu, dan orang-orang kuat kota 10 langkah yang dipimpin oleh Sekte Xuanwu. Sui Jiu kuat, dan Sekte Xuanwu memimpin banyak orang kuat di bawah komandonya untuk memiliki kesempatan bertarung. Saya pikir selama saya menunda masalah di aula tengah terpecahkan, saya bisa memaksa Sui Jiu untuk mundur. Namun, yang tidak diharapkan Xuan Wuzong adalah bahwa medan perang di sini stabil, tetapi aula tengah hilang. Dan itu hilang tanpa peringatan. Ketika mutiara Hedao hancur, Sekte Xuanwu dan bahkan wakil penguasa kota terkuat semuanya anjlok. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mereka terjebak dalam lautan darah dan tidak tahu apa yang terjadi di aula tengah, tetapi hilangnya amplitudo Hedao Zu adalah fakta. Sui Jiu hampir menyadari perubahan itu pada saat pertama, dan segera tidak meninggalkan keraguan. Dengan bantuan lautan darah, dia melesat di belakang Hedao, seorang wakil penguasa kota, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia dengan mudah menusuk bagian belakang punggung orang itu dan mencengkeramnya dengan lubang darah. Tangan besar yang melewati tubuhnya memegang jantung yang berdetak kencang. Wakil penguasa kota tampak kaku dan ketakutan, dan dia akan berjuang. Namun, hanya dengan teknik rahasia, darah di tubuhnya tampaknya tertelan, menghilang tanpa jejak, dan seluruh tubuhnya semakin kurus, dan bahkan vitalitasnya menghilang sepenuhnya. Kematian wakil penguasa kota menyebabkan keributan besar. Di lautan darah, semua orang di para biksu di kota Sibu berada dalam bahaya. Xuan Wuji berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, Sui Jiu, mengapa ini? Tanpa menyebutkan persahabatan selama beberapa ratus ribu tahun terakhir, mari kita bicarakan tentang dendam antara Lu Ye dan suku Crockblood. Sui Jiu tidak akan bergabung dengan Lu Ye untuk menyerang kota Sibunya. Namun pada kenyataannya, hal semacam ini benar-benar terjadi. Sekarang mutiara Hedao di kota itu telah rusak, dan tidak ada yang bisa mengendalikan kesalahan darah. Xuan Wuzong telah memiliki firasat kematiannya. Dalam keadaan kesurupan, bayangan darah telah terbunuh di depannya. Siapa yang bukan Sui Jiu? Meskipun Sekte Xuanwu kehilangan berkah mutiara Hedao, akhirnya memiliki fondasi dari 10 penguasa kota teratas. Menghadapi serangan tiba-tiba Sui Jiu, dia buru-buru mendesak prajurit Tao-nya sendiri untuk berkuasa. Dalam sekejap, petir menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia hampir memblokir serangan Sui Jiu. Mereka saling berdekatan, dan meskipun Sui Jiu tidak memiliki harta, dia bahkan lebih mengesankan. Dia mengulurkan tangan dan meraih badan pedang-pedang Jiu Xiao Leize, dengan senyum muram di wajahnya, aku selalu mencintai orang-orang seperti anakku sendiri. Beraninya kau memperlakukan sukuku dengan begitu kasar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertahan hidup? Kata-kata yang sama seperti sebelumnya, tetapi bagaimana Sekte Xuanwu bisa mempercayai omong kosong seperti itu? Ketika Sui Jiu berkuasa, dia tidak memiliki kasih sayang terhadap dua cacing dan klan darah di bawah komandonya. Bahkan jika dia adalah keturunan langsungnya, dia bisa membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Belum lagi biksu biasa lainnya dari suku kedua. Jadi cinta omong kosong macam apa untuk orang-orang yang benar-benar lelucon? Manfaat apa yang diberikan Lu Ye padamu? Xuan Wuzong tidak menyerah. Jika Sui Jiu bekerja sama dengan Lu Ye untuk beberapa kepentingan, dia mungkin tidak dapat memuaskannya. Setelah bertahun-tahun di Zongheng Xingyuan, dia tidak ingin mati di sini dalam kekacauan. Terutama sekarang, lingkungan latihan secara keseluruhan tampaknya berubah, dan belenggunya longgar, dan dia diharapkan untuk mengambil langkah lain. Sui Jiu berkata dengan wajah dingin, kamu terlalu membenciku.
Bagaimana mungkin aku menjadi tipe orang yang dibeli oleh beberapa kepentingan? Saat dia berbicara, tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan darah mengalir deras, yang membuat cahaya petir pada pedang harta karun itu musnah. Harta karun di tangan Sekte Xuanwu mengalami beberapa kerugian saat bersaing dengan Ba Qiyu di tahun-tahun awal. Pertarungan dengan Lu Ye beberapa waktu lalu membuat kerugian. Oleh karena itu, meskipun itu adalah harta karun, kekuatannya tidak lagi menjadi puncaknya. Selain itu, kekuatannya tidak sekuat yang lain saat ini, dan dia benar-benar ditekan oleh Sue Jiu dalam konfrontasi yang tiba-tiba. Wajah Xuan Wuzong berubah drastis. Dia ingin menghunus pedang, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat Sue Jiu menusuk dengan satu jari, dan dalam keputusasaan, dia harus melepaskannya dan mundur. Segera, aku melarikan diri ke lautan darah tanpa melihat ke belakang. Penghinaan di hatinya sulit dijelaskan. Dia hanya merasa bahwa dia mungkin adalah 10 penguasa kota pertama yang bersaing dengan yang lain dan kehilangan harta mereka dalam sejarah. Sue Jiu tidak mengejarnya, tetapi hanya melihat punggungnya sambil tersenyum, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membuka blokade lautan darah untuknya. Setelah 2 napas, Xuan Wuzong merasakan bahwa darah di depannya menghilang dan akhirnya mengalir keluar. Namun, sebelum dia bisa bahagia, hatinya tenggelam. Hanya karena tepat di depannya, sosok yang dikenalnya berdiri di atas pisau dan menatap ke sini dengan dingin. Lu Ye, Xuan Wuzong menggertakkan giginya, dan tempat di mana luka yang belum sembuh terakhir kali sedikit menyakitkan. Dia tidak bisa melarikan diri, dan dia akhirnya tahu mengapa Sue Jiu tidak mengejarnya, karena masih ada Lu Ye yang menunggu di luar. Pada saat ini, berbagai pikiran melintas di benak Sekte Xuanwu, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, mati bersama. Saat dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari besar, bergegas menuju Lu Ye dengan momentum yang cemerlang. Ini tidak diragukan lagi adalah teknik rahasia yang mirip dengan teknik ledakan darah. Namun, sebelum dia bisa mendekat, cahaya pedang melintas di Lu Ye. Cahaya pedang itu seperti garis tipis, memotong matahari yang cerah dengan sangat akurat. Diam, momentum yang dahsyat itu tampaknya tidak pernah ada sebelumnya, sepenuhnya terhapus oleh kekuatan yang tak terlihat, dan cahaya yang menyilaukan itu juga meredup dalam sekejap, hanya menyisakan kekuatan Taoisme yang kacau dan tak terkendali. Itu seperti bola yang kempes. Sekte Xuanwu, yang kehilangan peningkatan mutiara Hedao, sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan pedang Lu Ye. Ketika cahaya pedang menghilang, Xuan Wuzong berdiri di sana, dan garis darah perlahan muncul di tengah alisnya. Kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba retak dan darah dari organ-organ dalamnya berceceran di seluruh tanah. Kurang dari 20 napas setelah mutiara Hedao dari kota 10 tekanan hancur, Xuan Wuzong, penguasa kota 10 tekanan, terbunuh dalam pertempuran. Ketika Lu Ye menyimpan pisaunya, lautan darah yang mengalir di bawahnya juga menggeliat, mengalir ke suatu titik dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, pemandangannya menjadi jelas. Sue Jiu berdiri dengan bangga di tempatnya, memegang pedang Jiuxiao Lei Ze yang awalnya milik Sekte Xuanwu. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok kultivator dari suku kedua darah serangga, bercampur dengan sejumlah besar mayat. Ini adalah mayat-mayat orang-orang kuat di Sibucheng. Tanpa kendala dari Sekte Xuanwu, mengandalkan kekuatan Sue Jiu saat ini, Sibucheng dan Taoist Tao lainnya tidak dapat menjadi lawannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini hampir memusnahkan kekuatan tempur tertinggi dan terkuat di kota Sibu. Kekacauan di kota ini terutama terus berlanjut. Meskipun medan pertempuran di sini telah diputuskan, lebih banyak pertempuran masih terjadi. Sue Jiu berbalik dan melihat sekeliling, Yunzu Daoli berteriak keras, Sekte Xuanwu telah mati, di bawah Sekte Xuanwu, semua wakil penguasa kota terbunuh, dan kota Tenbu hancur. Jika ada yang berani menyerang 2 pembudidaya darah serangga, aku tidak akan pernah memaafkannya bahkan jika aku mengejarnya sampai ke ujung dunia. Begitu dia berkata, kerusuhan di mana-mana terdiam sejenak. Pelarian besar segera dimulai. Awalnya, para biksu dari kota Sibu bersedia mengepung dan menekan klan darah cacing yang bergejolak karena mereka merasa bahwa klan darah cacing tidak dapat membuat gelombang apapun, dan kekacauan saat ini hanya sementara. Namun, setelah sekian lama, berita tentang kematian Sekte Xuanwu dan wakil penguasa kota dalam pertempuran keluar. Tentu saja, kata-kata keluarga Sue Jiu tidak boleh sepenuhnya dipercaya. Namun, dalam keadaan seperti itu, jika Sekte Xuanwu dan wakil penguasa kota benar-benar hidup, mereka pasti tidak akan bisa membiarkan orang lain berbicara omong kosong untuk mengguncang moral pasukan, dan mereka harus membantahnya lagi. Namun saat ini, baik Sekte Xuanwu maupun wakil penguasa kota tidak memiliki suara, yang tidak diragukan lagi membuat para biksu yang berafiliasi dengan kota Sibu memiliki hubungan yang buruk. Jadi tidak ada yang berani tinggal sama sekali dan melarikan diri satu demi satu. Sue Jiu berdiri di sana dan menghela nafas. Meskipun semuanya berjalan sesuai rencana, situasi saat ini benar-benar kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu mengejar? Semua kota Hedao di Sibucheng berkumpul di sini dan sekarang melarikan diri kemana-mana. Tidak peduli seberapa kuat dia, berapa banyak yang bisa dia bunuh. Dan berdiri di posisinya saat ini, tidak ada artinya membunuh sisa-sisa kota 10 langkah ini. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menatap Lu Ye, dan terus menerima pedang Jiuxiao Lei Ze di tangannya di belakangnya, dan berkata dengan datar, ini rampasanku. Dia merasa bahwa mata Lu Ye sedikit serakah. Selain itu, dia tahu bahwa Lu Ye memiliki sarana untuk menelan misteri dalam harta karun dan meningkatkan kekuatan 10.000 manik racun. Dia melihat ini dengan matanya sendiri. Karena itu, dia takut Lu Ye akan menyerang pedang Lei Ze. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit.
Sueju sakit kepala, saudara Lu, bagaimanapun juga, aku sekarang setengah suci, dan aku bahkan tidak memiliki orang yang berguna di tanganku. Tidak bisa berdebat, kita adalah sekutu sekarang, dan aku kuat, dan itu tidak akan menyakitimu. Bab 2884 Perubahan di Alam Konvergensi. Pedang Leize milik Sekte Xuanwu memang berguna bagi Lu Ye, tetapi pada akhirnya itu hanya untuk melahap misteri, menyediakan buah harta karun lainnya, dan memperkuat kekuatannya. Sueju benar, sebagai seorang setengah suci, dia bahkan tidak memiliki harta karun di tangannya, jadi dia benar-benar kehilangan identitasnya. Karena dia merebut pedang Leize dari Sekte Xuanwu, dapat dimengerti bahwa dia dapat menggunakannya. Karena sekarang ini adalah kekuatan gabungan, bukan hal yang buruk jika Sueju kuat. Lu Ye, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Sueju menyingkirkan pedang Leize, wajahnya penuh dengan antusiasme. Apa yang ingin dilakukan penguasa darah? Lu Ye bertanya balik. Sueju dengan bersemangat berkata, tentu saja, itu adalah upaya satu atap untuk menghancurkan ratusan pertempuran dan ribuan tandu. Sueju jelas telah merasakan manisnya. Sejak zaman kuno, tidak ada 10 besar yang mudah ditembus hari ini, dan sebagian besar kontribusi untuk ini akan dikaitkan dengan Sueju. Jika bukan karena dia, tidak ada yang akan berpikir untuk menyelinap ke 10 besar dengan mudah tanpa diketahui. Ada banyak kultivator dari suku kedua darah serangga yang menyerah satu sama lain di Sibucheng, dan Bai Zhan dan Qian Liu tidak ada di sana. Jadi Sueju dan Lu Ye hanya perlu bertindak seperti ini dan menggunakan metode yang sama untuk menghadapi Bai Zhan dan Qian Liu. Pasti tidak akan ada alasan untuk gagal, dan ada kemungkinan besar mereka akan berhasil. Tetapi Lu Ye tahu dalam hatinya bahwa Sueju sangat ingin menghadapi Bai Zhan dan Qian Liu, bukan karena pertemuan antara dua klan darah serangga, atau dengan kata lain, alasan ini paling banyak hanya sebagian kecil. Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa orang ini ingin merebut harta karun di Hongtu dan Gumingyue. Di masa lalu, Sueju memang memiliki persahabatan dengan mereka, tetapi Sueju sekarang adalah seorang semi-suci, dan kekuatannya jauh dari sebanding dengan masa lalu. Persahabatan itu juga telah melemah dengan kekuatan Sueju sendiri. Jadi bagi Sueju, jika dia dapat merebut lebih banyak harta karun, siapapun dapat membunuh jurang bintang ini. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Suejuki berkata, bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Lu Ye mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, kamu dan aku sangat aktif hari ini. Kecuali kamu mengusir semua biksu di kota 10 langkah untuk membunuhmu, apakah menurutmu berita itu tidak akan bocor? Para biksu di kota Sibu ini tidak punya tempat untuk pergi. 10 kota besar yang ada tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di Bai Zhan dan Qian Liu, atau mengembara sendirian. Ada dunia reuni di Star Abyss sebagai transit. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi, pesannya sangat mudah. Jadi kukatakan bahwa saat ini, alam He mungkin sudah tahu bahwa kota 10 Bu dihancurkan dan Sekte Xuanwu terbunuh. Begitu Hongtu dan Gu Mingyue mengetahui hal ini, mereka pasti akan berjaga ketat terhadap Lu Ye dan Sueju. Mereka tidak perlu berbuat terlalu banyak. Mereka hanya perlu mengusir semua suku serangga dan darah di kota itu, dan Sueju tidak akan bisa menyelinap masuk semudah kali ini. Sueju berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, itu benar. Dia benar-benar dibutakan oleh kegembiraan kemenangan tadi dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Ye itu benar. Dan, jangan lupa apa tujuan akhir kita menyerang kota Sibu. Lu Ye menoleh untuk menatapnya. Mata Sueju bergetar dan dia siap bergerak, tentu saja aku tidak lupa. Menyerang kota 10 kedua bukanlah tujuan akhir, itu hanya sarana. Tujuan akhirnya adalah untuk memecahkan masalah orang setengah suci yang datang dari dunia sumber kali ini. Sueju menargetkan Sue Yuan. Dibandingkan dengan menaklukkan Bai Zhan dan berusaha keras untuk merebut harta karun, garis keturunan Sue Yuan adalah yang paling dia hargai. Sebelumnya dia telah menyetujui periode setengah bulan dengan para setengah orang suci seperti Sue Yuan, jadi waktunya masih sedikit mendesak, dan dia harus membuat semua persiapan sebelum itu. Ayo pergi. Lu Ye menyapa. Sueju buru-buru berkata, biarkan aku diizinkan selama 1 jam. Lu Ye mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat banyak orang kuat dari suku kedua berdiri di dekatnya, dia sedikit mengangguk, aku sudah selesai dengan pekerjaanku dan pergi ke alam Hehe untuk menemukanku. Aku akan menunggumu di sana. Kota Sibucheng hancur, dan Lu Ye bisa menepuk pantatnya dan pergi, tetapi darah tidak cukup. Masih banyak biksu dari suku kedua yang menunggunya untuk menetap di sini. Dia, penguasa darah, telah terbiasa menjadi sombong dan diberkati. Bahkan jika dia dipromosikan menjadi setengah orang suci, dia tidak ingin kehilangan identitasnya. Masih ada sejumlah besar pembudidaya dari suku kedua di seluruh Xingyuan. Jika kekuatan seperti itu berkumpul lagi, itu tidak boleh diremehkan. Di masa lalu, para biksu dari dua klan mengira dia telah jatuh, jadi mereka beralih ke yang lain. Sekarang setelah penguasa darah telah kembali, dia juga telah membawa kekuatan kota 10 langkah menuju kemenangan besar. Hanya dengan teriakan yang menggembirakan, dia dapat mengumpulkan kembali banyak prajurit yang tersebar dan mengaum di bawah komandonya. Sueju tidak diragukan lagi memegang rencana ini. Karena dia memiliki pemikiran seperti itu, Lu Ye terlalu malas untuk menghentikannya. Secara relatif, jika dia benar-benar dapat mengingat para kultivator dari dua klan yang membelot ke Bai Zhan dan Qian Liu, itu tidak akan menjadi hal yang buruk untuk situasi di masa depan. Karena ini dapat melemahkan kekuatan Bai Zhan dan Qian Liu. Saya percaya bahwa bahkan jika Hongtu dan Gu Mingyue tahu tentang ini, mereka tidak akan menghentikan mereka, dan mereka bahkan akan menyetujui kepergian para pendeta dari kedua klan tersebut. Bagaimanapun, mereka tidak ingin datang ke pintu suatu hari sebagai pelajaran. Terlepas dari bagaimana Sueju menangani dua klan darah serangga, Lu Ye tidak bisa menahan cemberut ketika dia memasuki alam fusi.
Karena dia dengan tajam memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tampak tidak normal di sekitarnya. Setelah pengamatan yang cermat, saya sangat terkejut. Karena aura jurang bintang benar-benar muncul di alam fusi. Dunia hehehe yang besar ini awalnya adalah ruang harta karun Hedausu. Meskipun harta karun itu rusak, ruang ini dipertahankan. Alasan mengapa itu dipuji oleh para biksu sebagai tanah suci adalah karena dunia ini tidak memiliki aura jurang bintang. Tetapi saat ini, tanah suci ini sebenarnya memiliki jejak aura jurang bintang. Dan itu tidak terlalu tipis. Apa yang terjadi? Anda harus tahu bahwa itu hanya beberapa hari sebelum dia memasuki alam komunal terakhir kali dia masuk. Situasi ini tidak terjadi pada alam komunal terakhir kali dia datang ke sini. Para biksu yang masuk dan keluar dari alam gabungan jelas menyadari keberadaan aura jurang bintang, tetapi mereka tidak punya pikiran lain selain terkejut. Namun, Lu Ye merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Setelah beberapa saat, Qin Feng membawa Lu Ye ke ruang rahasia dan melihat Si Seng Ya yang sedang menyembuhkan diri di sana. Luka-luka Si Seng telah membaik. Meskipun mereka belum pulih, mereka pada dasarnya baik-baik saja. Mereka hanya perlu merawatnya selama beberapa hari lagi. Si Seng, apakah ada perubahan dalam batasan alam sumber? Kata Lu Yewen. Si Seng Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, di sini, kekuatan pengikat dari dunia sumber harus diisolasi. Ini sama seperti sebelumnya. Alasan mengapa Lu Ye membawa Si Seng Ya ke alam gabungan untuk menyembuhkan luka-lukanya terutama karena ini. Tanpa gangguan kekuatan pengikat, lukanya dapat disembuhkan lebih cepat. Dari sudut pandang ini, bahkan jika aura jurang bintang melonjak di dunia fusi ini, itu tidak akan memengaruhi perubahan kekuatan pengikat. Saudara Feng, Lu Ye menoleh untuk melihat Qin Feng lagi, kapan aura Star Abyss ini muncul. Qin Feng mengerutkan kening dan berkata, tidak lama setelah kamu pergi sebelumnya. Awalnya tidak terlalu jelas, tetapi perlahan-lahan berubah. Bisakah Saudara Ye tahu alasannya? Lu Ye terdiam, tenggelam dalam pikirannya dan memasuki dunia batinnya. Jika Anda harus bertanya kepada seseorang tentang suatu alasan, maka roh Mutiara Hedao tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Meskipun Mutiara Hedao telah rusak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, ruangnya khususnya berada di dalam dirinya sendiri, dan kebijaksanaannya bergantung padanya, jadi Anda harus mengetahui cerita di dalamnya. Sangat disayangkan bahwa roh Mutiara Tao tidak bergerak sejak Lu Ye mempraktikkan metode dunia kecil dan memadukannya ke dalam Mutiara Tao di surga dan buminya hari itu. Bahkan jika Lu Ye bertanya, dia tetap tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Lu Ye menjadi tenang dan berkata, itu pasti pekerjaan Yuan. Bahkan jika tidak ada solusi untuk roh Mutiara Tao, Lu Ye mungkin dapat menebaknya. Tidak seorang pun tahu di mana ruang internal Hedauzu berada. Bagaimanapun, setiap kali kita masuk, kita menggunakan koneksi Hedauzu. Tetapi karena itu adalah ruang, itu pasti ada. Di masa lalu, ruang ini hilang dan tidak ada jejaknya, tetapi Yuan secara tidak sadar terbangun, dan aura jurangnya ada di mana-mana. Di masa lalu, dunia fusi mungkin dapat mengisolasi bagian dalam dan luar, dan masuknya aura jurang untuk aura jurang bintang terlarang, tetapi sekarang mungkin telah menemukan beberapa kekurangan, jadi kali ini akan ada invasi aura jurang. Hal itu dapat dilihat dari instruksi dari leluhur ketika 5 orang setengah suci Suejiu meninggalkan alam sumber bahwa orang ini juga sangat mementingkan Hedauzu, jika tidak, Suejiu dan yang lainnya juga akan berusaha merebut pecahan inti Hedauzu. Invasi alam kombinasi mungkin hanyalah permulaan. Ini bencana. Lu Ye tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menoleh untuk melihat Qin Feng, Saudara Feng, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa teman yang membutuhkan bantuan, apakah Anda pernah menghubungi saya? Jika aura jurang bintang melonjak ke alam kesatuan dan membuat tanah murni ini tidak layak dengan namanya, itu tidak akan berarti apa-apa. Kuncinya adalah ada banyak aliran seperti cahaya yang mengambang di alam kesatuan. Alasan mengapa mereka bersembunyi di dunia fusi adalah karena erosi mereka telah mencapai titik kritis dan mereka tidak berani tinggal di luar. Jika bahkan dunia penyatuan tidak lagi aman, maka jurang bintang yang besar ini mungkin benar-benar tidak memiliki tempat bagi mereka untuk tinggal. Begitu kekuatan erosi di tubuh mereka menembus titik kritis itu, mereka kemungkinan besar akan berubah menjadi boneka jurang. Tidak perlu khawatir tentang berubah menjadi boneka dan menjadi Eyeliner Yuan. Tetapi kuncinya adalah bahwa semua orang ini memiliki kultivasi tingkat tinggi, jika mereka seperti cahaya yang dulu. Tentu saja, tidak semudah itu untuk menjadi orang suci sejati, dan begitu Anda menjadi orang suci sejati, Anda akan jatuh ke alam sumber. Tetapi bahkan jika itu hanya setengah orang suci, itu berarti Abyss akan mendapatkan sekelompok pembangkit tenaga boneka tingkat setengah orang suci, yang tidak diragukan lagi merupakan masalah besar untuk situasi saat ini. Saya telah menghubungi Anda. Ketika aura Star Abyss mengalir masuk, mereka datang ke medan perang. Bahkan jika Anda tidak datang hari ini, saya akan mengirimi Anda pesan. Qin Feng mengangguk. Cepat bawa aku ke sana. Lu Ye berbicara dengan cepat. Melihatnya begitu cemas, Qin Feng juga memiliki beberapa spekulasi dan dengan cepat berbalik untuk memimpin jalan. Tidak lama kemudian, di ruang rahasia lainnya, Lu Ye bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang menunggu di sana. Kedua orang ini, yang melihat Xing Yuan hari ini, tidak dikenal. Bahkan di dunia harmoni, mungkin tidak banyak orang yang saling mengenal. Namun, hanya dalam hal latar belakang mereka sendiri, mereka memiliki fondasi yang sebanding dengan 10 penguasa kota teratas. Dengan kata lain, jika mereka diberi 10 kota Hedao teratas, mereka akan menjadi penguasa kota 10 teratas yang sesungguhnya. Melihat Qin Feng memimpin Lu Ye untuk datang, mereka berdua berdiri satu demi satu dan menatap Lu Ye dengan penuh minat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.